bahas ya. Pasti akan sangat menarik sekali. Saya mau minta Bapak dan Ibu yang saat ini bersama dengan kami, boleh diketikkan, Anda boleh memberikan salam kepada Ibu Brenda yang luar biasa hari ini bersama dengan kita. Atau Anda boleh mengetikkan komentar apapun juga. Artinya bahwa saya tahu Bapak Ibu beserta dengan teman-teman semua bersama-sama dengan kami dan mengikuti sesi ini dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih. Baik, kalau dari awal sudah ada pertanyaan, nanti akan ada tim panitia dari Cetya Panasika yang akan membantu merekap. Silahkan diketikkan juga di Facebook boleh, di YouTube boleh, atau di Zoom. Gitu ya. Nanti kita akan memberikan waktu atau sesi untuk teman-teman bisa, kalau di Zoom memungkinkan nanti kita akan membuka untuk unmute, boleh silahkan. Baik, saya akan arahkan sambil menunggu kalau memang ada yang memberikan pertanyaan ya Sis Brenda. Saya dengar-dengar Sis Brenda juga sudah mempersiapkan ya beberapa topik ataupun subtopik yang memang relate ke materi ini ya Sis. Ya, saya dibantu untuk bisa share screen Sis. Boleh. Tolong dijadikan co-host untuk Sis Brenda sudah? Ya, sudah bisa. Nah, baik, saya akan menyerahkan waktu untuk Sis Brenda memberikan materi beliau dan juga sharingnya beliau kepada kita semua. Dan silahkan kita berinteraksi ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Silahkan Sis Brenda. Oke, jadi sudah saya siapkan. Nggak banyak, tetapi kita mau padat aja karena waktu juga tidak banyak. Jadi yang kita mau bahas pertama adalah mengenai dari awal kehamilan. Sebentar lagi dibuka. Jadi dari awal kehamilan itu mengapa seseorang harus mempersiapkan diri? Karena banyak orang melakukan hubungan. Hubungan ini tentunya hubungan seksual ya. Jangan, kita sudah semua sama-sama dewasa. Ini bukan hal tabu, tetapi kalau ada melakukan hubungan, maka bisa menyebabkan kehamilan. Dan kalau sudah siap melakukan hubungan, tentunya akan, kalau misalnya nanti mengalami kehamilan begini, jangan ditolak, ingin gugurkan misalnya, karena ini yang saya mau bahas adalah masa pra kehamilan ini harus mempersiapkan diri, baik calon papa maupun calon mama. Bapak dan ibu itu harus ada persiapan, contoh persiapan mental, badannya sehat, gizi dan nutrisinya tercukupi. Dan juga rajin berdoa kalau yang mau hamil ya, karena doa itu luar biasa kekuatannya. Kemudian juga mempersiapkan finansial tentunya, karena ada suara-suara di background. Host boleh tolong di mute supaya tidak mengganggu. Ya. Terima kasih. Untuk para partisipannya di mute. Selain Sis Brenda semua di mute. Mi, Nopi yang mana ya? Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu yang bergabung bersama kami di Zoom. Karena waktu ini sesinya Sis Brenda akan berbagi buat kita. Mohon kerjasamanya tolong di unmute ya. Tolong di mute untuk suaranya. Terima kasih. Tadi saya terkena mute. Oke. Jadi masa prakehamilan ini tentunya sangat penting supaya orang tua itu, di sini ada juga di dalam buku ini saya ada membahas bagaimana persiapan seseorang pasangan suami istri yang sudah siap untuk mempunyai calon buah hati mereka. Jadi tentunya banyak hal-hal yang mengkondisikan kita harus mempersiapkan diri. Kalau nanti sudah hamil ya jangan mau dibuang. Karena hubungan seksual itu selama ada ada telur yang matang,
ada sperma yang kuat, dan ada calon gandaba atau calon bayi, calon kesadaran yang akan masuk ke dalam rahim. Ini semua Majjhima Nikaya nomor 38. Buddha pun menyebutkan di sana dicerita tentang Sati, putra seorang nelayan, mengenai Paticca Samuppada dan lain sebagainya. Di situ ada cerita di mana Buddha menjelaskan bagaimana seorang ibu hamil 9 atau 10 bulan. 10 bulan itu bulan secara kalender lunar ya. Nah, jadi ini harus ada persiapannya. Kemudian saya tidak membahas ini terlalu banyak karena prakehamilan itu biasanya tidak terlalu riskan, dalam arti ya harus ada persiapan untuk masa kehamilan. Jadi kalau nanti sudah memasuki masa kehamilan, terimalah janin ini apapun, laki-laki atau perempuan. Jadi dalam masa kehamilan ini, di sini juga ada ya, saya membahas di dalam buku ini bagaimana kita membawa bayi ini sebagai sesuatu yang kita alami sebagai ibu. Contoh, misalnya ibu mengalami kecelakaan atau mara bahaya atau ada satu kasus di mana yang saya ingat itu seorang ibu kehilangan suami saat dia lagi hamil. Kemudian dan dia mengumpat kepada kandungannya bahwa itu anak bawa sial. Karena waktu dia hamil suaminya meninggal. Padahal ya namanya karma, kita sama-sama paham bahwa itu bisa terjadi kepada apapun dan siapapun. Jadi seharusnya tidak berlaku seperti itu. Nah, anak ini yang sudah distempel bahwa sial dari dalam masa kehamilan, sewaktu dia besar, apapun yang dia kerjakan itu tidak sukses. Mau dia kerja sama orang, mau dia usaha sendiri, itu gagal terus. Ternyata itu diumpat atau disumpahi oleh ibu kandungnya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan bayi itu setelah dia besar mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Jadi itu masa kehamilan sangat penting, bahwa apapun yang terjadi kepada ibu ya memang harus diterima. Contoh lainnya, waktu hamil ibunya mau menggugurkan. Tetapi sudah dilakukan berbagai cara, nggak gugur juga, memang jodoh karmanya kuat ya. Nah, setelah itu maka anak ini tumbuh menjadi anak tidak percaya diri. Kemudian dia juga membangkang kepada orang tua yang terutama menginginkan membuang dia. Kalau itu papanya yang mau buang, maka dia akan banyak membangkang kepada papa. Kalau itu mama yang mau buang, maka itu akan membangkang kepada mama. Kalau si nenek salah satu pihak, papa atau mama yang menyarankan untuk membuang, maka anak itu punya penolakan, nggak mau dekat sama neneknya. Itu banyak kasus terjadi seperti itu, ya. Jadi masa kehamilan ini adalah masa di mana ibu, mama ini harus mengkomunikasikan apapun yang dia alami, misalnya mengalami gunung meletus atau tsunami atau gempa bumi, diberitahu bahwa bayi itu aman di dalam kantong, di dalam perut ibu dan kantong ketubannya, dan bahwa yang terjadi di luar sana kita tidak punya kontrol, tetapi bayi itu aman dan nyaman berada di dalam masa kehamilan, ya. Seperti itu. Kemudian juga harus diberitahu, harus disayang-sayang, diajak ngobrol, kalau perlu difoto perutnya dari samping setiap bulan, melihat perkembangan kehamilannya. Dan kalau ibunya stres, anaknya itu jadi stres di dalam perut ibunya tuh bisa kayak kram.
ya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat super menarik. Bayi bisa merasakan semua perasaan ibu. Jadi ibu dan bapak itu harus ngobrol, mengkomunikasikan apa yang terjadi kepada ibu atau bapaknya, dan harus diajak ngobrol nanti supaya bayinya saat nanti terlahir maka dia akan sudah familiar, akan sudah mengerti, oh ini bapaknya, oh ini ibunya, papa, mama, nenek, tante dan lain sebagainya, ya. Sis Kakak. Brenda, Sis Brenda, mohon maaf, ini nanti Sis sudah ada pertanyaan yang masuk ke kita. Nanti kalau memang ada sesi yang saya boleh membacakan pertanyaan, Sis kasih saya informasi ya. Boleh. Sekarang sudah mau ditanya tentang kehamilan? Ya, ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih Sis Brenda, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang barusan join bersama dengan kami. Anda mungkin sudah mengikuti penjelasan yang sangat menarik sekali dari Sis Brenda ya. Bagaimana pengaruh dari umpatan seorang ibu terhadap bayi yang ada dalam kandungan itu ternyata bisa menyebabkan si bayi ini sewaktu dia terlahir itu menjadi terbawa dalam sikap kesehariannya ya Sis Brenda ya. Sis. Nah, lalu ada lagi tadi yang juga sangat menarik sekali untuk pasangan orang tua yang tidak siap untuk memiliki anak, baik itu secara finansial ataupun secara kesiapan mental, dan sempat terfikirkan apakah dari pihak ibu, ayahnya, atau bahkan keluarga sampai ke nenek itu pun bisa relate kepada si bayi. Rasa rasa mau dibuang ya karena aborsi atau dia merasa dia tidak diinginkan kehadirannya di dunia bisa menyebabkan pada saat dia dilahirkan dampaknya ini anak menjadi tidak percaya diri. Wah, ini luar biasa sekali loh karena ternyata hanya sebuah sikap yang kelihatannya tidak terlalu halus sekali ya itu ya, maksudnya mungkin nggak semua orang tahu, yang tahu hanya pihak-pihak tertentu. Tetapi anak ini lahir membawa rasa tidak percaya diri. Barangkali ada bapak dan ibu yang saat ini mengikuti kami sedang mempersiapkan kehamilan atau bahkan Anda sedang mempersiapkan kelahiran buah hati. Anda patut menyimak ini sampai dengan selesai. Dan barangkali juga di sini ada nenek, ada kakek, oma, opa, tante, om, siapapun Anda punya keluarga yang saat ini menantikan kehadiran buah hati. Minta mereka untuk mengikuti sesi ini. Kalaupun tidak bisa ikut live-nya, Anda bisa tonton setelah ini. Baik, pertanyaan yang masuk dari Facebook berasal dari Ibu Fungli. Beliau menanyakan seperti ini. Apakah selama kehamilan janin kita bisa terpengaruh pada keadaan lingkungan yang buruk atau adanya kekerasan yang selalu dilihat pada lingkungan yang ada di sekitarnya? Bisa saja. Jadi itu semua connect dengan perasaan ibu. Perasaan ibunya apa? Makanya kenapa pentingnya meditasi itu. Meditasi itu akan membantu ibu mengalami ketenangan batin. Misalnya ibu nonton film, ibu nonton kelihatan sesuatu, tapi batin ibunya tenang, tidak akan terpengaruh. Tetapi kalau batin ibu yang tidak suka meditasi, itu mudah goncang. Dengan ibunya mudah goncang, anaknya jadi ikut terbawa oleh perasaan ibu. Jadi, wah, Sis Brenda, luar biasa sekali ya. Ternyata meditasi bisa menjadi salah satu solusi ya untuk menenangkan batin si ibu ya. Betul, Sis. Jadi bayi itu semua connect-nya sama ibunya. Kan kita sama-sama tahu itu ada koneksi ya dari pusar ari-ari itu. Tali plasenta ya, dari seorang ibu ya, betul. Sekaligus feeling dari getaran vibration dari ibu yang ibu rasakan itu dirasakan oleh janinnya. Jadi itu sebabnya kenapa pentingnya seorang ibu itu melatih cipta kasih, belas asih, sampai joy, gembira, senang nih. Aduh mama tunggu. Kamu berkembang dengan baik ya di dalam perut mama. Seperti itu. Jadi anak dengan baik, sehat dan sempurna, mental dan badan. Senang sekali saya hari ini mendapatkan konfirmasi dari pakarnya Bapak Ibu bahwa meditasi bisa membantu kondisi batin seorang mama atau seorang calon mama terhadap bayinya. Apapun feeling yang dirasakan oleh si ibu itu relate kepada si bayi. Karena
sumber makanan, kondisi batin, pikiran, perasaan itu semuanya connect, berada dalam si tubuhnya si mamah gitu ya, Sis Brenda ya. Betul, Sis. Terima kasih. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya juga dari Bu Fungli. Apakah janin bayi dapat terpengaruh sifat dan karakter yang telah sebelumnya dilihat dan disaksikan? Jadi sudah terjawab ya harusnya tadi dari yang disampaikan oleh Sis Brenda. Apapun yang ditonton si ibu. Jadi kalau suka nonton film horor itu dampaknya gimana, Sis? Kalau si mama nih berani waktu hamil nontonnya film setan terus. Nonton yang serem-serem, yang menakutkan, yang menyedihkan tuh jangan. Nontonlah yang fun, yang lucu-lucu. Katanya si mama, kan saya pemberani, saya nonton film setan, saya suka film setan, siapa tahu bayi saya nanti jadi pemberani. Ya bisa, kalau dia tidak ada rasa takut sama sekali ya bisa. Dan sepanjang itu mungkin dikomunikasikan ya. Betul, nah, ini mama nonton film setan biar kamu nanti jadi anak pemberani gitu ya. Nanti malah anaknya bisa punya kemampuan melihat lagi. Waduh, kalau memang udah bercita-cita dia siapin dari sekarang, jangan langsung dia ngomong nak jadi anak indigo ya. Oke, anak indigo itu anak dari alam dewa, itu harus banyak doa, harus banyak melakukan kebaikan. Dana sila bawana itu harus dilakukan. Jadi anaknya itu anak dari alam dewa yang bisa jadi indigo nantinya. Nah, jadi jangan sampai punya pandangan yang salah ya. Nonton film setan supaya anak saya jadi pemberani. Bukan. Untuk melahirkan anak-anak yang punya kemampuan luar biasa, yang baik banget. Itu tentu harus dari yang alam dewa, kata Sis Brenda. Artinya tadi disebutkan dana, sila, bawana. Jadi kita harus memang rajin berdana, ya Sis ya, menjaga sila, betul ya? Yang ini hari ini bagus banget loh. Hari ini hari Uposatha. Betul. Dan benar-benar kita keberuntungan yang luar biasa bisa mendengarkan Dhamma sharing dari Sis Brenda, ini nyambung banget dana, sila, bawana. Jadi benar-benar ya meditasi luar biasa. Thank you so much Sis. Dan sama-sama, ini ada lagi kelanjutan dari pertanyaannya. Oke. Pertanyaan dari Zoom ya, saya coba bacakan dari Zoom. Dari Zoom ada pertanyaan yang diajukan oleh Pak Hermin ya. Apakah ngidam yang parah di masa kehamilan juga akibat pengaruh di kehidupan terdahulu? Dan apakah berpengaruh di kehidupan saat ini? Anumodana Sis Brenda. Iya, bisa jadi. Misalnya contoh ya, ibunya tidak doyan pete, tiba-tiba kok anaknya bisa makan pete, lagi hamil tuh pengen makan pete, pengen makan jengkol. Ini sesuatu yang nggak masuk akal punya. Bisa seperti itu bawaan anak memang. Jadi kesukaan dia itu ya terbawa terus. Makanya kenapa kita itu memang harus berhati-hati kepada tanha atau nafsu keinginan kita. Karena nafsu keinginan kita itu jangan terlalu diumbar. Makan boleh. Ada salah satu anggota keluarga yang sedang hamil. Tidak boleh makan banyak sama dokternya. Tetapi kita bilang, makanlah yang memang kamu pengen makan, tapi jangan dalam jumlah banyak. Ya, seperti itu. Supaya kenapa? Ada sesuatu yang dia dapat, tetapi tidak diumbar berlebihan. Contoh misalnya dulu, suka doyan duren gitu ya. Hamilnya itu nggak kepengen makan duren, bisa begitu. Atau sebaliknya, biasanya nggak suka bau duren itu, nggak suka sama sekali. Waktu hamil nyium duren tuh jadi pengen. Itu memang aneh ya. Orang hamil itu aneh-aneh ngidamnya. Tetapi juga terkadang ada banyak wanita yang kalau lagi tidak hamil, itu suaminya itu cuek. Nggak suka beliin makanan, nggak suka ngasih ini, nggak suka ngasih itu. Nah, biasanya yang seperti ini, istri ngambil kesempatan. Bilangnya keinginan bayi, padahal keinginan ibu. Akalan ya Sis. Nah, kalau ada kejadian, karena kadang-kadang benar, saya ada teman-teman yang waktu hamil, dulu waktu aku minta begini, dia nggak kabulin, sekarang gue kerjain aja. Itu gimana tuh Sis? Ya, itu dia. Ibunya yang kepengen itu mah.
Itu berarti ada dampaknya juga nggak terhadap si anak? Karena dia bisa punya perasaan begini, ini logika saya ya. Ih si mama, saya kan nggak kepengen begitu. Kok bilangnya saya maksudnya dijadiin kambing hitam Kambing gitu kan? hitam. Saya kan nggak kepengen makan jengkol. Kok si mama bilangnya kepengen gara-gara jabang bayi nih, jabang bayinya kepengen jengkol gitu. Nah dia bisa punya feeling seperti, kalau itu bisa sih. Terus dampaknya gimana waktu lahir? Buat Ya, ibu-ibu nih ya, yang kalau suka terlalu musyawadah banyak waktu hamil. kalau terlalu banyak bisa menjadi mual, nggak suka sama sekali. Tetapi kalau Oh, memang itu memang kesukaan dia, dia udah besar pun akan suka makanan seperti itu. Contoh nih, seorang ibu, bayinya itu sewaktu dia lagi hamil makannya roti melulu. Udah anaknya lahir itu nggak suka makan roti. Padahal itu bukan bawaan bayi. Dan aneh, ada kejadian seperti itu. Jadi tapi ada juga memang itu bawaan bayi. Jadi kita tidak bisa menjudge seorang ibu hamil. Ibu hamil itu sudah sulit, capek bawaannya, karena ada yang dia bawa di dalam kandungan. Dia harus menjaga hati-hati. Dia harus makan dengan baik gizinya. Jadi kita jangan judge deh. betul. Kasih apapun makanan yang dia mau kasih. Itu yang saya Hmm, biasa lakukan. Ya, jadi luar supaya nanti biasa. bayinya ini katanya nggak ngileran, karena katanya Suka ancesan ya sis. ngeces gitu. Jadi ya, para bapak-bapak yang nonton saat ini ngikutin kita, kalau lagi hamil si mama udah kasih aja. Kasih aja betul. Wah, ada yang merasa, wah nih Susi parah nih katanya gitu ya. Nggak, tapi memang sis, daripada nanti dan itu terjadi ya. Di dalam keluarga saya juga waktu salah satu cici-cici saya itu hamil, pengen Mm-mm. sesuatu tidak kesampaian, itu bayinya itu ngeces aja bawaannya. Oh, Berat terus, bisa begitu memang. Jadi itu luar biasa. makanya kenapa sejak itu kita paham apapun yang orang hamil mau makan kasih, Oke. tapi jangan banyak. Ya, oke. Saya akan coba lanjutkan pertanyaan di Zoom. Saya masih belum lihat nanti di YouTube dengan di Facebook. Kalau ada tambahan, saya minta tolong panitia untuk rekap ya. Saya baca yang di Zoom dulu ya, sis. Oke sis. Ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Hendro. Apakah trauma dari seorang ibu dapat ditularkan ke janinnya? Traumanya apa? Tergantung trauma, jenis traumanya. Kalau misalnya ibunya itu aslinya memang eh, ada klaustrofobia, takut di tempat tertutup. Terus dia waktu hamil tidak ada terkondisi ada di dalam ruang tertutup karena tidak ada rasa takut. Tidak akan terkena bayinya. Karena itu semua dari perasaan. Tetapi sudah klaustrofobia, terjadi sesuatu, klaustrofobia ini takut berada di dalam ruangan yang tertutup, yang sempit gitu ya. Nah itu bisa terbawa ke dalam anaknya karena sekali lagi anak itu mengambil perasaan ibu. Jadi usahakan misalnya si ibu ini tidak nyaman dalam satu kondisi, janganlah berada di dalam kondisi itu semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya, supaya anaknya tidak terbawa. Jadi bukan menurun sebenarnya, tetapi anak ini bisa merasakan perasaan apapun yang mamanya, ibunya itu rasakan. Begitu. Iya. Baik, terima kasih Sis Brenda, menarik banget pembahasannya. Ini pertanyaan lanjutan lagi ada ya dari, nah kalau tadi kita ngomong film setan, film hantu, zaman sekarang Sis tahu sendiri ya, Sis demen gak sih sama film-film Korea tuh? Drakor enggak, saya nontonnya film Thailand. Drakor. Kalau orang bilang kan dulu itu lagu ada dunia ini panggung sandiwara gitu ya. Ini sekarang drama-dramanya drama Korea gitu. Aduh Untuk orangnya ganteng-ganteng, ganteng-ganteng. Kalau gantengnya cakep-cakep, kayak mereka ya boleh. cantik-cantik. Nah ini pertanyaan muncul nih saya nggak tahu. Jangan-jangan ini salah satu penggemar film Korea ya. Uh, uh, Namo Buddhaya Sis Brenda.
Nama budaya Kalau juga. keseringan nonton film Korea, apakah berpengaruh anaknya menjadi baperan? Terima kasih Sis Brenda. Wih, ini Ah, jangan-jangan yang baperan yang nontonnya ini yang antem gitu ya. Iya kan? Saya aja kemarin tuh diputer puter lagu itu kasih lihat-lihat, iya gimana orang enggak keseruan gitu ya ngelihat nih film cowoknya ganteng. Waduh, filmnya tuh gimana ya? bisa Coba Sis. ketawa. Makanya jangan tadi saya udah bilang kalau lagi hamil itu nontonnya filmnya yang lucu aja, yang fun, yang bisa bikin kita ketawa. Nanti bayi kita jadi ikut happy go lucky. Tapi coba waktu hamil tuh mamanya nontonnya film apa namanya drakor yang perselingkuhan lah, yang menyedihkan sampai nangis-nangis gitu. Nah itu anaknya dicengin nantinya. Jadi jangan mengkondisikan yang aneh-aneh selama hamil. Justru kita akan bisa melihat ya, saya kalau melihat anak-anak yang misalnya orang tuanya itu happy, seneng gitu waktu hamilnya. Anak-anaknya itu fun, bisa bercanda, bisa apa seperti itu. Coba kalau anak mamanya itu lagi hamil, nangis melulu kerjanya, suka mengurung diri, nanti anaknya begitu pula. Iya, iya. Jadi berhati-hati ya. Kata orang bijak kan, be careful what you think, what you read, bener ya, Betul with who sekali. you talking, ya kan, with who you Ya, talking with, bener ya ya, sis. betul Itu sekali. benar-benar berpengaruh, terutama pada saat di dalam badan Anda sebagai seorang calon mama ada seorang nyawa manusia baru yang akan dilahirkan. Harus Betul. jauh lebih berhati-hati. Ini Ya. kita baru bahas masih dalam kandungan loh sis. Belum keluar, ini bisa berapa jam kita? Oh wow, iya. Jadi kalau soal nanti sudah mau melahirkan juga tidak boleh mengumpat. Mhm. Kan orang mau melahirkan itu kan sakit, stres. Nah, usahakan lagi hamil itu ada yoga untuk senam, ada senam hamil, ada Kehamilan. Mhm. supaya nanti pada saat dan meditasi ya itu bisa membantu banget pikiran seorang ibu itu jadi tenang. Begitu Iya. dia tenang, dia melahirkan, dia kasih tahu anaknya. Sekarang ini mama akan melakukan tugas mama yaitu melahirkan kamu. Oke. Kalau pesakitan itu adalah karena bagian dari mama. Jadi tidak ada hubungannya sama kamu. Kamu aman. Sebentar lagi mama akan Hmm. ketemu kamu. Jadi mamanya itu excited. Jadi bukannya mengumpat. Ada yang, nih gara-gara papa kamu, mama jadi begini. Ada loh. Ada loh. Ada, betul, betul. Begitu. Jadi Uh-uh. dia bahkan memukuli suaminya, mamanya itu, memukuli papanya, anaknya tahu loh. Benar. Itu Jadi memang amazing. kelihatannya sederhana ya. Waktu Ya. mau melahirkan saja bilang, aduh sakit banget nak, gara-gara kamu. Itu aja Pengaruh. Jadi makanya kenapa harus diberitahu tuh semua yang baik dan positif kepada janin, kepada bayi ya. Itu kalau nanti lagi hamil itu ini mau melahirkan ya. Saat melahirkan itu diperkenalkan kita harus berterima kasih kepada Bapak Ibu dokter, suster-suster yang membantu kamu melahirkan. Dan pada saat menggendong pertama kali bayi itu, curahkan rasa sayang. Bayi bisa merasakan. Tapi kalau bro dan sis, misalnya nih anak udah kesekian gitu ya, udah biasa aja perasaan. Bayinya juga merasakan biasa aja. Jadi tidak mendapatkan betul-betul meta atau cinta kasih dari orang tua. Nah, seringkali saya bertanya di dalam session saya, kenapa saya bisa tahu padahal saya belum pernah hamil, belum pernah melahirkan. Semua itu pengalaman dari klien saya. Saya suka tanya, apa yang dirasakan saat papa menggendong pertama kalinya? Kalau papanya itu terharu, bangga, sayang, bayinya bisa merasakan. Dan itu bisa diulangi, dirasakan kembali di dalam sesi itu. Rasa cinta kasih itu. Mama pun sama. Tapi kalau mamanya ada satu kasus, ini artis, ada di luar negeri, artis Indonesia. Saya tidak boleh sebut nama beliau. Pertama kali waktu mamanya menggendong, yang dibilang, aduh ini anak jelek banget. Waduh.
udah artis ya sis, kita tahu artis itu tidak akan mukanya jelek. Cantik menurut saya, ramping, cantik. Tapi dia tidak percaya diri. Dia selalu merasakan dia itu jelek, dia itu tidak berguna. Karena waktu hamil itu tidak diinginkan. Apalagi pada saat pertama kali digendong, bukannya bilang, mama sayang, mama senang sekali, kamu lahir dengan sehat dan sempurna. Malah diomelin, anak ini jelek banget. Astaga. Jadi itu pengalaman buat kita semua supaya pada saat kita hamil melahirkan, ungkapkan semua perasaan cinta kasih. Nanti pada saat menyusui nih bonding yang paling penting. Zaman sekarang saya pernah melihat salah satu anggota keluarga sambil menyusui, sambil pegang HP, gadget. Jadi bukannya dia fokus ke anaknya, tapi dia fokus ke gadgetnya. Itu anak sudah besar, sekarang ada 12 tahunan, itu menjadi ADHD, Attention Deficit Disorder, ADD. Kurang perhatian dari orang tua. Dan apa-apa suster. Jadi tugas dan kewajiban orang tua itu tetap harus dilakukan. Suster ini hanya membantu mengurusi saat orang tua sedang tidak bisa mengurusi. Contoh misalnya orang tuanya harus kerja, ya ada suster yang merawat di rumah. Tetapi kalau sudah di rumah, itu tanggung jawab orang tua mengurus bayinya. Suster itu sudah nggak boleh pegang. Ada kejadian begitu, maka akan menjadi bonding yang kuat antara orang tua dan anak. Begitu. Jangan heran Bapak kalau Ibu. Anak-anak sekarang itu kalau sudah besar tidak mau dekat-dekat sama orang tua karena dari kecilnya itu tidak dekat, tidak diurus dengan baik sama orang tuanya. Iya. Jadi jangan salahkan anak ya. Karena memang pengaruh orang tua dalam hal ini sangat besar. Wah, beruntung banget sebenarnya dulu ya, zaman-zaman itu menjawab sebagian besar pertanyaan orang-orang, kok anak zaman dulu beda dengan anak zaman sekarang. Ya. Barangkali ada keterkaitan dengan kemajuan teknologi, kemajuan gadget ya. Zamannya dulu saya punya anak masih bayi, istilahnya tuh belum seperti sekarang. Gadgetan melulu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu memang challenge Anda yang mempersiapkan bayi atau bahkan sedang sudah punya bayi atau akan nantinya mempersiapkan kelahiran bayi berikutnya, beruntung banget menemukan channel ini di akunnya Cetia Panasika bersama dengan Sis Brenda mengupas ini begitu gamblang. Aduh, beruntung banget deh, bener-bener ya bisa ditonton ulang kalimat-kalimat yang Sis Brenda sampaikan dari awal sampai dengan sekarang. Kalau Bapak dan Ibu benar-benar menyimak itu luar biasa. How to talk with the baby di dalam perutnya seorang mama, benar ya sis? Itu kalimat-kalimat yang indah sekali, yang barangkali tidak pernah terfikirkan oleh seorang mama. Dengan bahasa-bahasa itu bisa menimbulkan kenyamanan buat si bayi. Saya mau lanjut untuk pertanyaan, kita rame banget pertanyaannya sis. Gratis di sini, kalau ke tempat saya bayar sis. Nah tuh kan, jadi ketahuan dong nyarinya gratisan ya. Memang berjodoh sis, betul nggak? Dan memang beruntung banget kita berhasil mengundang beliau dan di momen yang tepat ya. 2-3 hari sebelumnya masih di rumah sakit loh Sis Brenda ini. Memang kalau kebajikan itu selalu berbuah tepat pada waktunya ya. Ini ada Sepsina Reski. Oke, Ibu Sepsina bilang sangat menarik. Terima kasih saya menemukan channel ini. Ya, terima kasih kembali. Dan ada pertanyaan. Izin bertanya Bu Brenda, apakah rasa percaya diri akibat memori yang tidak baik semenjak dalam rahim ibunya bisa diperbaiki di masa sekarang dan bagaimana caranya? Kalau anaknya masih di bawah 10 tahun itu bisa diterapi sama orang tuanya. Jadi diperbaiki, mama minta maaf kalau pernah melakukan kesalahan, mengatakan A, B, C, D, E, seperti itu. Mama sayang sepenuhnya sama kamu. Itu bisa diberikan terapi oleh orang tua. Tetapi kalau sudah besar, harus mencari terapis. Karena kalau sudah besar itu, dia sudah punya penolakan. Apalagi remaja,
ya, sudah punya penolakan terhadap orang tua, itu nanti sugesti kata-kata itu tidak masuk. Jadi harus bisa diberikan oleh orang tua. Karena apa? Semua anak di dalam golden age ini sampai usia 15 sampai 17 tahun lah, itu akan menerima apapun. Mereka tidak bisa menyaring. Jarang sekali yang punya kemampuan menyaring. Apapun kata-kata atau perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua. Contoh, saya punya satu anggota keluarga. Saya tidak sebut siapa, tetapi waktu kecil saya melihat dia bilang begini sama anaknya. Kamu kalau sudah besar jangan merokok seperti papa. Tapi sambil begini, sambil merokok. Sudah besar anak itu menjadi perokok. Nah itu dia makanya si mama abis ngomongnya banyak tapi tindakannya nggak mencerminkan ya sis. Ya betul. Jadi harus sesuai. Orang tua juga tidak boleh bohong. Kalau bohong anak itu akan menjadi pembohong. Karena anak itu mengcopy deh. Kalau kita sudah janji, makanya kalau saya tidak mau suka janji-janji apapun. Kalau kita sudah kepalang janji, kita harus bilang kalau kita tidak bisa menepati janji itu, maka kita harus kasih tahu dan mencari penggantinya. Misalnya contoh, seandainya saya punya anak, saya janji sama anak saya misalnya, hari Minggu mama bawa kamu ke mall. Kemudian hari Sabtunya mamanya sakit. Harus bilang, maaf ya nak, mama ini lagi nggak sehat. Ke mallnya nanti tunggu mama sudah sembuh, pasti mama ajak kamu. Gitu. Jadi harus cepat dikoreksi sehingga anak ini tidak akan berpikir mama bohong. Jadi kalau harus berhati-hati kepada janji atau ucapan atau apa. Saya mau menghimbau satu hal. Orang tua rata-rata itu zaman kecilnya tidak mendapatkan kemudahan seperti yang kita dapatkan sekarang. Jadi mereka akan selalu membuat anaknya itu mendapatkan semua yang anaknya mau. Dan itu kesalahan besar. Tidak boleh anak begini langsung dikasih. Harus berjuang dulu untuk bisa mendapatkan. Saya ini punya papa, almarhum papa saya itu sekolahnya tidak tinggi. Tetapi pelajaran yang saya dapat dari beliau itu adalah motivasi. Beliau bilang begini waktu saya kepengen beli boneka, itu berkelas berapa SD saya lupa, tapi saya ingat banget. Saya kepengen sekali boneka waktu, kan sekarang saya sudah 50-an ya. Waktu itu boneka yang bisa ngomong itu jarang. Jadi saya kepengen punya boneka itu. Papa saya bilang begini, sekarang papa belum punya uangnya. Kamu sekolah yang rajin, angka kamu bagus 9, 10, papa beliin. Papa kumpulin uang, nanti kamu sudah bisa kasih lihat papa hasilnya, papa beliin. Dan betul, saya dapat juara 2 waktu itu. Dibeliin sama papa, seneng nih. Terus saya kepengen lagi sesuatu. Saya lupa kepengen apa. Tapi papa saya bilang, sama, papa belum punya uang sekarang. Nanti kamu sekolah dulu yang rajin, baru papa beliin. Jadilah saya males. Karena saya pikir papa saya pasti beliin. Saya nggak mau, ulangan saya tuh dapatnya 7, 8. Tidak 9, 10 seperti sebelumnya. Apa yang papa saya lakukan? Karena kamu hasilnya tidak sebagus yang lalu, papa tidak belikan barang yang kamu mau. Saya nangis. Nggak boleh nangis. Karena itu kesalahan kamu sendiri. Kamu harus bertanggung jawab pada perbuatan kamu. Kamu malas belajar, hasilnya nggak bagus. Jadi saya cuma dapat satu level gitu ya, kira-kira barang yang saya mau tidak seperti apa yang saya mau, papa belikan. Nggak. Itulah cara mengajar yang terbaik menurut saya. Setua ini saya menghargai bahwa apa yang papa saya lakukan kepada saya itu bukan karena beliau tidak sayang sama saya. Tapi beliau mengajarkan saya untuk bisa berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Dan ini diperlukan bagi anak-anak zaman sekarang.
Anak sekarang ini nangis dibeliin iPad seorang saat anak kelima, iPad 5. No, jangan. Beliin satu, gantian pakainya. Kenapa? Ya. Sekaligus belajar untuk sharing, berbagi sesuatu. Sharing. Ya. Begitu. Wow, ini ya udah masuk ke satu stage lebih tinggi. Karena Sis Brenda baru memberikan tips parenting yang sangat powerful. Jadi beruntung sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu yang hari ini masih memiliki anak ataupun cucu yang masih berada dalam usia yang bisa kita dalam tanda kutip kita arahkan pada saat dia masih belum jelas ya, masih ngambang mau ke kiri atau ke kanan, dia masih bingung ya sis. Masih bisa diarahkan tentunya oleh orang tua atau oleh anggota keluarga ataupun oleh lingkungan yang paham tentang betapa powerfulnya pikiran, ucapan, serta tindakan itu bisa berpengaruh terhadap mereka. Dan kalau seandainya tidak ada orang-orang seperti itu di lingkungan anak-anak ini, bayangkan masa depan mereka. Jadi kita punya peran yang sangat besar sekali ya sebenarnya Sis Brenda ya untuk membantu bagaimana generasi berikut kita ini jauh lebih baik. Betul Sis, itu tujuan saya. Tadi saya menangkap ada bagus banget dari Sis Brenda. Di golden age ya tadi ya, golden age itu kan artinya mereka bisa menangkap informasi apapun begitu cepat dan langsung terekam plus gitu ya Sis. Ya. Dalam alam bawah sadarnya dia. Dan itu baik ataupun buruk seketika pada saat ada suatu kejadian itu yang akan mereka refleksikan di masa remajanya, di masa mungkin dia produktif, usia produktif atau bahkan di usia tua itu berpengaruh terus seumur hidup ya Sis Brenda. Betul Sis, betul sekali. Ya, ya. Saya mau menghimbau satu lagi bukan hanya kepada orang tua atau keluarga tapi juga pendidik, guru. Jangan sembarangan menstempel anak murid. Kejadian Sis, seorang bapak, beliau ini pengusaha. Kaya raya, dia bilang, Bu, saya ini bisa membeli kapal kalau saya mau. Tetapi saya punya kebiasaan buruk yaitu mengutil, kleptomania. Saya mau melepaskan itu karena saya tidak nyaman mengambil barang. Saya mampu beli apapun. Itu beliau waktu datang ke saya umurnya 40-an tahun. Ada mungkin 9-10 tahun yang lalu. Dan ternyata ketemu waktu dia kecil, entah masih TK atau SD kelas 1, kelas 2. Saya lupa kasusnya, tapi saya ingat ceritanya. Jadi dia itu pinjam pinjam penghapus teman semeja. Dan tidak sengaja dia refleks masukkan penghapus itu ke dalam kotak pensil dia. Kelihatan sama guru. Kamu ini ya katanya kecil-kecil sudah begitu. Nanti udah besar kamu bisa jadi pencuri. Dilabel. Tidak boleh. Hati-hati para guru, para pendidik. Janganlah memberikan kata-kata negatif. Karena anak itu bukan bertujuan mencuri sebenarnya, tapi refleks seperti dia menganggap ini punya dia, jadi dia taruh aja gitu. Saya tanya, apakah ada niat mencuri mengambil saat itu ya? Nggak ada. Saya itu cuma pakai ya saya taruh di tempatnya gitu, karena sudah dikasih tahu kalau habis ambil pakai sesuatu harus taruh di tempat. Nah tempatnya dia yang dia masukkan itu ke kotak pensil dia. Nah itu, jadi tidak boleh langsung guru itu langsung melabel, memberikan kata-kata negatif kepada muridnya itu, ya. Jadi ini harus didengar pula oleh para pendidik supaya jangan salah memberikan informasi keliru. Aduh Sis Brenda, saya merasa sangat beruntung loh dari tadi mendengar setiap kalimat yang Sis Brenda sampaikan. Ini benar-benar banget. Pendidik itu kan bukan harus berasal dari lingkungan guru. Ya. Setiap dari kita sebenarnya bisa ya sis menjadi pendidik buat anak kita, Betul. Buat lingkungan, benar ya? Buat Betul. ponakan mungkin, atau buat siapapun.
Artinya pada saat kita berhasil memberikan dampak positif lewat ucapan-ucapan tanpa melabel sesuatu langsung menjudge, memberikan judgement, itu artinya kita tuh berkontribusi terhadap perkembangan mental dia di masa yang akan datang. Iya. Nah, ini luar biasa sekali ya tips yang diberikan oleh Sis Brenda. Nah, saya mau beralih ke pertanyaan ya Sis. Ini banyak pertanyaannya, mudah-mudahan waktunya kita cukup. Kita kan sebenarnya saya mau kesepakatan dulu sama Sis Brenda ya. Soalnya kalau berbayar kan per jam. Ini kita ada waktunya. Sebenarnya kita akan selesai kalau menurut jadwal sih jam 11, which is 9 menit dari sekarang. Seandainya kalau pertanyaannya nih masih belum terselesaikan, apakah bukan dari Sis Brenda deh, saya dari para penonton dulu Bapak dan Ibu. Sebenarnya Anda menginginkan saya dan Sis Brenda tetap stay tepat jam 11 kita akhiri. Kan katanya kita kalau udah janji nggak boleh diingkari. Bener nggak Sis? Harus dikomunikasikan. Jadi saya harus memberitahu bahwa waktu kita adalah tersisa 9 menit. Karena di jadwal kan kita tulisnya sampai 11 WIB gitu ya. Bapak dan Ibu, Anda boleh respons seandainya memang ya udah selesaikan seperti biasa aja jam 11 netot selesai. Nanti jadi kita akan stop di sana atau nanti saya coba negosiasi berdasarkan input yang masuk. Saya coba negosiasi sama narasumber. Apakah beliau bermurah hati untuk memberikan waktunya sedikit lebih panjang kepada kita ya. Jadi silahkan buat Bapak dan Ibu yang merasa sesi ini bisa bermanfaat buat Anda dan buat banyak orang di sekitar kita, Anda boleh ketikkan komennya, mau lanjut atau stop persis di pukul 11. Sambil menanti saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Oke. Pagi Sis Brenda, Namo Buddhaya. Gimana bila selama hamil, sang mama merasa kalau papahnya janin ini tidak care dengan janin ini? Si mama merasa papanya tidak care. Misalnya pas hamil, perut sang mama tuh jarang diusap-usap. Cie, apa pengusap itu berarti menunjukkan care? Tidak mengusap itu. Ini pertanyaan saya ya Sis. Enggak nih, saya lanjut. Jadi menunjukkan tidak care atau janinnya itu jarang diajak ngobrol. Cuek dah gitu si papahnya. Jadi pertama, saya angin. Jadi papanya nggak pernah ngelus-ngelus perut, nggak pernah diajak ngobrol. Nah perasaan si mama tuh gimana gitu kan? Nah apakah itu akan pengaruh terhadap janin? Silahkan Sis Brenda. Papanya belum ngerti. Nah nanti kalau bapak-bapak, para pria yang sudah mendengar rekaman ini, itu bisa mengerti. Oh ternyata saya mesti gusap-gusap perut istri saya supaya janinnya itu jadi kenal sama saya gitu. Nah itu akan dilakukan, tapi zaman dulu tidak ada informasi seperti ini. Hanya beberapa belakangan ini baru ketahuan bahwa memang itu sangat berpengaruh ya. Nah jadi kepada istri yang sedang hamil, suaminya itu dikasih dengar video rekaman ini supaya bisa berkomunikasi dengan bayinya. Itu penting supaya bayinya bisa merasakan dekat. Nanti waktu sudah lahir, bayinya itu dengar suara papanya tidak asing, nggak nangis kalau digendong, malah excited, seneng gitu. Kalau saya pernah melihat sendiri di keluarga saya itu janin itu begitu disayang sama orang tuanya, maka begitu dia lahir itu langsung kayaknya ada kedekatan gimana gitu, kepengen digendong, kepengen disayang, karena ada bonding dari masa hamil. Itu akan bisa berpengaruh. Jadi laki-laki pada dasarnya, pada umumnya itu memang agak cuek. Tetapi kalau dikasih tahu, dikasih pengertian, maka mereka akan bisa menerima. Jadi jangan tuh dengerin tuh, nggak boleh begitu. Jadi Pah, nih kasih buku ini baca nanti. Buku ini kalau dibaca, dimengerti suami istri, orang-orang yang sudah membaca maka akan bisa menerima. Oh begitu ternyata ya, sangat erat hubungannya. Maka akan terjadi perubahan, lebih peduli, lebih sayang.
Karena biar bagaimana seorang bapak itu sayang sama anak. Bukan cuma mama. Orang tua itu pasti sayang anak. Ya, jadi cuma caranya tidak tahu. Papa saya zaman saya kecil itu nggak suka dipeluk, tapi suka di kata-katanya itu jiwaku dalam bahasa dia, muamiang katanya. Itu membuat saya mengerti, oh papa saya itu sayang sekali sama saya. Biarpun saya jarang sekali dipeluk, sudah sejak saya besar mengerti bahwa pelukan itu bisa menyembuhkan, pelukan itu bisa mendekatkan. Setiap saya mau pergi kemana, saya peluk papa mama saya. Begitu. Jadi ada kedekatan bonding itu. Nah, orang Cina zaman dulu, papa saya itu orang Cina dari Fujian. Jadi itu sama anak itu agak berjarak. Tetapi beliau mau mengurus anak-anak, ngepangin kita lah, iketin rambut kita lah, seperti itu. Tapi tidak diucapkan, tetapi dia lakukan. Nah itu pun akan membawa memori manis buat kita. Seperti itu ya. Oke, silakan pertanyaan sis. Baik, saya lanjut ya. Ini kelihatannya permintaan untuk memperpanjangnya juga banyak. Sis Brenda, semoga berkenan. Kita selesaikan untuk Q&A-nya, boleh Sis? Maksimum sampai 11.30 Sis, karena saya jam 12 ada Zoom lagi. Saya harus istirahat makan sebentar nanti. Ya. Sis Brenda tidak boleh telat makan karena kondisi kesehatan yang baru pulih. Ya. Betul ya? Ya, jadi dan kita harus telat itu 11:30 ya Sis ya. Baik. Terima kasih Sis Brenda. Paling telat kita akan akhiri Bapak dan Ibu di 11.30. Namun jika sebelum 11.30 memang pertanyaan sudah berhasil dijawab semua, maka kita bisa saja selesai lebih cepat ya. Oke. Itu kesepakatan kita ya. Baik. Terima kasih Sis Brenda. Dan Bapak dan Ibu yang sudah memberikan responnya, terima kasih juga atas waktunya. Yang bersedia minta lanjut banyak. Yang bilang tepat janji juga boleh, tapi karena narasumber sudah bersedia, kita berterima kasih pada Sis Brenda. Pertanyaan berikutnya, jika saat hamil, nama budaya Sis Brenda, jika saat hamil perasaan lebih sensitif dan perasaan ibu jadi lebih mudah sedih pada keadaan apapun, apakah itu merupakan bawaan bayi? Jadi si ibu merasanya lebih mudah terbawa perasaan. Kadang suka merasa aneh sama diri sendiri. Terima kasih sebelumnya. Iya, bisa jadi itu memang karena bayi ini kan sudah punya kesadaran. Di dalam kesadaran dia itu ada koneksi dengan ibu. Tapi berusaha, kamu baik-baik, kamu happy, kamu apa. Jadi diberitahu, dikomunikasikan dengan janinnya. Supaya kenapa anak ini tidak menjadi terlalu baper nantinya. Boleh sensitif itu, ada orang-orang yang super kinestetik, yaitu super perasa. Tetapi bisa disalahartikan oleh lingkungan itu sebagai orang yang terlalu baper yang merugikan dirinya. Jadi ada baiknya orang tua itu, mama terutama mama yang sensitif itu bisa komunikasi. Kamu baik-baik, kamu nyaman, kamu selamat, kamu sehat. Seperti itu. Jadi tidak perlu mengikuti ya, terlalu mengikuti maksud saya. Jadi apalagi suka nangis, cengeng. Nanti anak itu jadi cengeng, jadi gampang nangis. Begitulah kira-kira. Baik, terima kasih. Oh ya, saya mau umumkan untuk Bapak dan Ibu. Nanti di terakhir sesi Zoom itu kita akan adakan foto bersama. Jadi kalau memang Bapak dan Ibu mau bersama-sama dengan kita, silakan masuk ke Zoom. Begitu sesi berakhir nanti boleh ya Sis Brenda kita take foto dan nanti kita akan post di akun officialnya Setia Panasika. Oke. Saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya yang dari YouTube. Ini ada pertanyaan, oke, ada apresiasi juga. Nama budaya, selamat pagi Sis Brenda, Sis Susi dan sahabat semua. Saya ingin menanyakan jika misalkan mamanya hypobia dan tanpa sengaja berada di keadaan tersebut, mamanya berusaha untuk berani, mengingat supaya tidak takut fobia. Apakah janin tetap bisa merasakan fobia itu? Kalau
dikomunikasikan, tidak akan fobia. Jadi diberitahu, yang takut ini adalah mama. Kamu di dalam ini baik-baik, kamu nyaman, kamu berani. Jadi itu sebabnya kenapa pentingnya dikomunikasikan. Jadi saya selalu ingatkan untuk selalu berkomunikasi dengan janinnya. Jadi perasaan takut apapun itu harus kita beritahu bahwa ini adalah perasaan mama, bukan perasaan kamu. Kamu itu sehat, normal, segala macam kata-kata positif diberitahu kepada janinnya. Baik diucapkan maupun lewat pikiran, itu bayi tetap bisa merasakan getaran atau vibrasi itu. Baik, Sis Brenda, terima kasih. Sekarang kita beralih ya ke pertanyaan berikutnya. Ada yang menanyakan untuk ID Zoom dan passwordnya. Nanti dari Cetia Panasika akan mengetikkan di YouTube, di Facebook, supaya Bapak dan Ibu yang mau join di YouTube yang mau join di Zoom bersama dengan kita, silakan dibaca di updatean dari YouTube Cetia Panasika ya Bapak Ibu, karena kita akan ada sesi foto bersama dengan Sis Brenda di akhir sesi nanti. Pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih banyak Bu Brenda, ilmu yang sangat berharga bagi calon ibu. Saya sungguh beruntung. Ada komen dari Sepsina Reski. Lalu ada pertanyaan lagi tadi di sini. Oke, sudah nggak ada. Saya ingin bertanya kepada Sis Brenda, bagaimana jika anak yang datang adalah musuh masa lampau dan menagih hutang karma kepada kedua orang tua? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua yang mendapatkan anak yang bandel, kemudian troublemaker? Wah, berat nih pertanyaannya, Bisa jadi. Ya kita harus menerima namanya anak, nggak ada yang namanya bekas anak kan. Jadi kita harus bisa, itu yang tadi saya katakan. Tetap memberikan perasaan sayang, tetap bersabar dan memaafkan. Karena kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya bisa berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum abadi yang kita bisa dapatkan dari Dhammapada, ya. Dan itu benar sekali karena sebagai praktisi Brahmawihara, meditasi cinta kasih dan sampai tenang seimbang, saya bisa merasakan perasaan-perasaan itu saat misalnya ada orang membenci saya. Yang membenci itu dia menderita. Apakah saya mau terbawa oleh kebencian dia? Tidak. Tetapi justru saya pancarkan cinta kasih, semoga pikiran kamu tenang, semoga kamu bisa memaafkan saya, semoga kamu damai. Malah kita mendoakan semua doa kebaikan untuk dia. Jadi kalau dia mau jahat sama kita itu urusan dia. Bukan urusan kita, jangan terpancing. Karena kalau kita terpancing, apa bedanya kita sama dia? Jadi tetap harus, makanya penting nih bagi bro dan sis yang punya masalah seperti ini untuk melatih meditasi cinta kasih dan melatih meditasi pemaafan. Karena pemaafan ini luar biasa powerful. Cinta kasih pun sangat luar biasa powerfulnya. Jadi kuat sekali, terbantu di dalam batin dan pikiran kita. Jadi kita nggak punya musuh. Untuk apa musuh? Nanti kita akan ketemu lagi di kehidupan mendatang, kan capek. Kenapa kita tidak mau selesaikan di sini? Kalau dia anak itu, kenapa tadi saya bilang anak itu bisa seperti menagih hutang? Karena memang ada hal yang kita pernah salah keliru lakukan kepada dia dulu. Ya, ada contoh. Saya jadi ingat satu kasus, boleh ya sih saya bahas sedikit ya? Silahkan Sis Brenda. Waktu saya masih tinggal di Amerika, ada seorang ibu datang kepada saya, dia pengen melepas kebencian dia kepada ibunya, bule nih, mamanya. I hate my mother all my life. Benci sekali kepada ibunya sepanjang kehidupan dia, sampai ibunya baru meninggal beberapa minggu sebelum dia ketemu saya. Saya menggali memori dia. Dari mana asal kebencian ini? Karena nggak wajar anak benci sama orang tua.
ternyata masuk ke dalam masa waktu dia kecil. Waktu dia mau minta dekat dipeluk sama ibunya, ibunya bilang, tidak bisa sekarang karena sedang menyusui adik bayi. Dia mulai itu pemicu kebencian. Tapi saya bingung kenapa saya lupa usia berapa, 2 atau 3 tahun dia, sudah bisa punya kebencian seperti itu. Dari mana lagi asalnya? Saya gali lagi memorinya, masuk ke past life. Dan di kehidupan lampau dia, sama persis kejadian yang terjadi kepada dia. Jadi dia mau minta dipeluk ibunya, ibunya bilang, don't now, bukan sekarang, saya lagi menyusui adik bayi. Jadi dari situlah kebencian. Anak kecil tidak mengerti. Dengan penolakan itu dia pikir ibunya nggak sayang sama dia. Jadi dia benci sama ibu dan adiknya. Yang sekarang di kehidupan ini jadi ibu dan adik dia juga. Dia menangis sejadi-jadinya. Saya menyesal karena begitu membenci ibu dan adik saya karena ketidakmengertian saya. Dan itu dia repeat lagi di kehidupan ini sampai dia mengerti bahwa oh ternyata bukan mamanya nggak sayang, mamanya sayang kok sama dia. Tapi karena bibit kebencian itu sudah dia bawa dari masa lampau, itu terbawa lagi di kehidupan sekarang. Yang dia mengerti sesungguhnya ibunya itu sayang kepada dia. Saya bawa dia ke masa dia sebelum ada adiknya. Waktu dia ada di dalam kandungan ibunya. Jadi dia datang kepada saya 2 sesi kalau saya tidak salah ingat. Saya bawa ke dalam masa kehamilan, di mana ibunya itu sayang sekali kepada dia. Cuma karena ada adiknya, nah ini makanya ibu-ibu itu harus hati-hati pada saat mau menyusui atau menggendong atau memberikan perhatian kepada anak nomor 2, 3, dan seterusnya. Harus memberitahu kepada si kakak-kakak ini bahwa dia tetap sayang sama mereka, cuma karena mau menyusui, nanti akan dipeluk. Itu tidak dilakukan oleh mamanya karena dia tidak mengerti. Ya, jadi itu sebabnya kenapa sebagai orang tua harus yang sudah mengerti nih dari tips yang saya berikan sekarang ini, kita harus bisa memberikan cinta kasih kita seperti yang di dalam Karania Metta Sutta. Seorang ibu itu memberikan cinta seperti memberikan cinta kasih kepada putranya yang tunggal. Dan ini adalah hal yang saya lakukan kepada semua murid meditasi, kepada semua asmen-asmen saya menganggap mereka itu semua anak saya. Jadi saya seperti ibu, betul-betul tulus membimbing, menggait orang-orang untuk bermeditasi. Karena saya tidak punya anak kandung, jadi anak-anak murid meditasi saya itu adalah anak-anak saya anggap. Seperti luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu penting banget, terutama yang punya anak lebih dari 1. Tadi penjelasan dari Sis Brenda itu bagus sekali. Bukan berarti orang tua tidak sayang kepada anak. Tetapi jadi Bapak Ibu karena penting banget, terutama yang punya ketidakmengertian dari seorang ibu sehingga lebih dari 1 mengabaikan anak yang lainnya. Padahal dia tidak ngerti, tidak paham. Dan ini momen ini sebenarnya sangat mengharukan ya Sis Brenda, karena saya bisa teringat dengan beberapa kasus ataupun teman-teman yang memang sering sharing juga. Ya ada perasaan merasa diabaikan oleh orang tua karena wah si mama gua mah lebih sayang sama si A, lebih sayang sama si B, dan seterusnya. Nah feeling itu muncul benar dari trauma masa kecilnya. Nah kita bicara yang di kehidupan sekarang, belum lagi kalau ternyata yang tadi Sis Brenda sampaikan, begitu digali di past life-nya, kasus yang sama juga. Betul. Ini benar-benar kalau kita bisa mempraktekkan ya, terutama buat para mama muda, atau bahkan kita yang usia sekarang ya, seperti Sis Brenda ini kan bagus sekali mempraktekkan meditasi, terus kemudian mengajarkan kepada para murid-murid yang asmen, yang membimbing juga kepada yang lebih junior, dianggap sebagai anak sendiri ya Sis, benar-benar penuh dengan metta, penuh dengan kasih sayang, jadi tidak terkesan membeda-bedakan satu dengan lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sampai di sini Bapak dan Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Karena sementara
pertanyaan semua sudah saya tanyakan langsung kepada Sis Brenda ya. Ada ya, Cimeni di mana? Oh, ada yang WA ya. Ini saya begitu banyak jalur komunikasi. Sebentar. Si Susi juga orang sibuk ini luar biasa. Bisa memandu acara ini. Berterima kasih juga saya kepada si Susi. Thank you sis, senang banget saya berkesempatan untuk bersama-sama Sis dalam satu kesempatan ini meskipun berbeda tempat tetapi satu layar ya sis. Iya betul sis. Oke, Cimeni ada pertanyaan, boleh ke Japri saya atau kemana ya? Saya belum menemukan. Niki Cacaya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya sambil mencari di Japri ya. Oke. Ada pertanyaan ini, saya akan membacakan. Siang sis, tadi ada contoh. Misalnya saat hamil papahnya meninggal. Apakah ada kaitannya antara sumpah-sumpah negatif orang tua terhadap janin seperti anak sial dengan karma si bayi atau anak tersebut? Karena tadi dikatakan kalau dalam kandungan disumpahi sial, maka anak itu lahirnya sudah dewasa akan selalu sial. Nah, gimana kaitannya dengan karma si anak? Ya tentunya ya. Jadi anak ini dia merasa dia nggak mampu, merasa nggak bisa. Jadi itu yang dia bawa ke dalam subconscious dia, bagian dari kesadaran dia. Nah itu dia makanya kenapa tidak boleh disumpahi, apalagi kata orang itu, kata-kata dari mama itu adalah kata-kata yang paling manjur. Kita itu harus bisa menyayangi orang tua kita sehingga dan bisa membawa orang tua kita ini mengenal dhamma, mengenal ajaran kebenaran supaya mereka juga punya pengertian benar, supaya mereka tidak mengumpat atau tidak menyumpahi sesuatu yang tidak baik, karena doa ibu itu luar biasa kekuatannya. Jadi kalau saya memberi kepada mama saya, dulu mama saya itu suka menolak. Terus saya bilang, kalau saya memberi kepada mami, rezeki kepada saya itu akan jauh lebih banyak. Nah, karena mami saya sayang sama saya, maka baru beliau mau mulai menerima. Saya bilang, saya cuma perlu didoain. Gitu aja. Jadi itu sebabnya kenapa doa orang tua itu sangat super manjur. Terutama doa mama ya. Mama itu seseorang yang tidak bisa kita bayar jasa. Papa mama kita itu tidak bisa kita bayar jasa kebajikan mereka. Di dalam suta-suta pun ada. Kalau kita menggendong papa kita di satu bahu, mama kita di bahu lainnya, dan berjalan di sepanjang kehidupan kita, menggendong orang tua kita, maka itu belum bisa membalas jasa kebajikan yang mereka sudah lakukan kepada kita. Itu sebabnya kenapa seorang anak itu sebelum memberi kepada siapapun, apapun, itu harus memberi kepada orang tua dulu. Karena itu pun belum bisa membalas jasa kebajikan kita untuk mereka. Kemudian kita harus menyukupi orang tua kita sebelum kita menyukupi siapapun. Ya, jadi kita selalu melihat apa yang orang tua kita butuhkan. Kadang-kadang orang tua kita itu kalau ditanya mau apa, jawabnya enggak. Jawabnya enggak, betul. Wow, kita yang mesti tahu diri. Kira-kira mama kita ini boleh makan apa ya? Kita beliin. Biarpun nggak bisa pergi beli, tapi bisa kirim pakai GoFood atau GrabFood atau apa, zaman sekarang gampang. Jadi walaupun kita tidak bisa memberi banyak, tetapi ingat kepada orang tua kita. Bahwa orang tua itu adalah seseorang yang patut mendapatkan berkah kebaikan yang luar biasa. Thank you so much ya Sis Brenda ya, kalimat yang sangat indah ya. Seorang anak menggendong ayah ibunya, ayah mungkin di bahu kiri, mungkin ibu di bahu kanan atau sebaliknya. Berjalan sekian jauh pun itu tidak akan mampu membalas jasa seorang anak terhadap orang tuanya. Sebelum kita mencukupi orang lain, kita sebaiknya adalah mencukupi dulu kebutuhan orang tua kita sendiri.
Ya. Ini begitu dalam sekali maknanya Bapak Ibu ya. Jadi dari kita berbicara janin, perkembangan anak, sampai bakti terhadap orang tua ini dirangkum oleh Sis Brenda begitu bagus banget pada sesi di hari ini. Jadi semoga Bapak Ibu dan teman-teman serta seluruh sahabat Dhamma yang mendengarkan acara kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk melakukan sebuah refleksi terhadap ucapan yang disampaikan oleh Sis Brenda yang begitu penuh meta menyampaikan kepada kita semua. Dan saya ada satu pertanyaan ya Sis, ini karena saya lihat memang ini belum ada, kelihatannya akan menjadi pertanyaan terakhir ya, kita sepakati ya Bapak Ibu ya, kalau memang sudah dijawab oleh Sis Brenda. Bagaimana dampaknya kalau di kehidupan yang sekarang, itu ada orang tua yang memang benar-benar kelihatannya tuh dia sayang sama anaknya. Tetapi entah kenapa dalam situasi tertentu, dalam kondisi tertentu, ini anak sering sekali mendapat siksaan fisik dari orang tua. Mulai dari ucapan, terus kemudian siksaan fisik ya. Jadi misalnya tuh anak bisa aja ditonjok mukanya, kadang bisa ditampar, kadang bisa kepalanya tuh dijorokin. Karena saya ngelihat langsung seperti itu. Ya. Terjadi pada beberapa orang tua yang sering sekali tangannya ringan sekali terhadap anak-anaknya. Jadi pertanyaan saya adalah pertama, bagaimana hubungan karma? Kalau Sis bersedia membantu menjawab dari sisi Buddhism, karmanya. Dan yang kedua, dampak yang akan muncul terhadap anak-anak yang sering mendapatkan kekasaran secara verbal dan juga secara fisik itu akan seperti apa? Dan bagaimana satu lagi Sis, ada 3, satu lagi, bagaimana jika di dalam rumah tangga itu ada bapak dan ibu berbeda cara mendidik si anaknya ini. Misalnya ibunya yang penuh dengan kekejaman atau penuh dengan kemarahan, tapi si bapak ini tidak berdaya untuk melakukan pembelaan. Silahkan Sis. Kembali kepada karma ya Sis. Saya punya satu klien, saya ingat banget, anak ini tidak tinggal di Jakarta, tetapi tinggal di salah satu negara tetangga. Dan dia datang kepada saya karena dibawa sama tantenya, karena anak ini benci sekali sama mamanya. Pengen bunuh. Nah itu sudah bahaya, karena kita semua sama-sama tahu. Kalau membunuh orang tua itu masuk ke neraka awici yang gak ada ampunnya. Jadi saya menggali dan ternyata di kehidupan lampaunya anak ini dengan ibunya, dia melakukan sesuatu kesalahan kepada mamanya, sehingga mamanya itu memukul dia habis-habisan di kehidupan lampau. Jadi anak ini membenci dari kehidupan lampau dia. Setelah sesi selesai, yang dia alami adalah rasa bencinya hilang. Kenapa bisa begitu ya Bu ya, katanya. Ternyata ya memang bawaan dari karma masa lampau. Itu selalu kembali ke sana. Tidak ada sesuatu yang terjadi kepada kita secara kebetulan. Kalau seseorang yang dipukul, dijorokin, dikata-katai, itu semua akibat karma yang memang harus diterima. Sebagai orang Buddhis, banyak orang tidak bisa menerima. Walaupun mereka tahu karma, tetapi kalau sudah dihadapi seperti ini, mereka tidak bisa menerima. Apa bedanya kita sama orang yang tidak mengerti karma kalau begitu? Jadi harus diingat bahwa semua yang terjadi kepada kita tidak ada yang kebetulan, semua terjadi karena ada sebab dan ada akibat. Karena ada sebab itulah yang mengakibatkan kita mengalami apa yang kita alami sekarang. Jadi kalau seorang anak diperlakukan seperti itu, sudah pasti nanti tidak bisa dekat sama orang tuanya. Kecuali memang mereka melakukan sesi dengan saya itu untuk melepaskan perasaan benci, marah, dendam, sakit hati. Karena kalau mereka masih membawa itu sekarang, saya jamin hukum karma itu 100 juta % adil. Akan kembali lagi kepada dia di kehidupan mendatang. Dia mau benci sekarang, akan terbawa lagi nanti di masa mendatang. Jadi jangan membenci. Kemudian pertanyaan terakhir tadi, yang ketiga apa ya Sis?
Maaf sis tadi mungkin kepanjangan. Jadi Iya, yang ketiga itu mereka ini kan sekeluarga. Jadi yang terjadi itu adalah oh, si tidak sesuai. mamahnya yang begitu. Iya, jadi si papa atau sebaliknya bisa juga di satu keluarga kan si papahnya yang begitu Iya, beringas, ya kan? iya, Mamahnya juga, aduh sebenarnya kasihan, tetapi dia nggak mampu membela anaknya. iya. Nah, bagaimana jika terjadi situasi dalam sebuah keluarga seperti itu? Karena kan barangkali ada saja orang tua mendapat parenting yang katanya kalau bapak sedang mendidik anak, ibu jangan ikut campur. Atau sebaliknya, ibu sedang mendidik si anak, si bapak jangan ikut campur. Iya. Sehingga dogmatis seperti itu menyebabkan ya udah deh dia kasihan pengen nolong tapi dia nggak bisa, nggak mampu. Nah, maksud saya adalah mungkin lewat sesi ini sis bisa memberitahukan tadi kan sempat disinggung sekilas mengenai karma yang akan berlanjut di masa yang akan datang. Iya. Bagaimana menghandle situasi dalam keluarga yang seperti ini? Terima kasih sis. Ya harus diingatkan yang violent ini, yang kasar ini harus mendapatkan terapi karena kemungkinan dia ini mendapatkan hal yang sama dari orang tuanya. Sehingga seringkali kita itu membawa ini sebagai turun menurun. Tapi kalau kita sudah punya pengertian dhamma yang baik dan benar dan mempraktekannya, maka kita tidak akan menyakiti orang. Itu termasuk pelanggaran sila pertama. Sila pertama itu tidak hanya membunuh, menyakiti makhluk hidup dengan sengaja itu pun terkondisi pelanggaran sila pertama. Jadi kalau kita sudah Buddhis, kita sudah menjalankan sila kita, maka kita tidak akan mau menyakiti. Ya, jadi itu sebabnya kenapa orang-orang yang kasar, yang yang menderita seperti ini, itu harus dibawa untuk melakukan terapi atau meditasi. Karena saya pernah punya seorang klien, beliau ini kalau ngomong suka kasar, sehingga di keluarga tidak nyaman, orang tuanya, jadi dia dan suaminya suka berantem. Kemudian saya ajak meditasi, cinta kasih dan pemaafan. Pemaafan dulu baru cinta kasih. Setelah meditasi 180 derajat berubah. Berubah itu karena dia bisa punya meta, punya karuna, punya cinta kasih, punya welas asih yang besar. Batin dia bisa tenang seimbang sampai bisa tembus. Tembus itu mencapai jalur kesucian. Bisa dia alami hanya dengan online retreat. Saya mendapatkan informasi ini bahagianya luar biasa. Karena yang mengajar salah satu asmen melapor kepada saya, Sis Brand, orang ini mengalami A, B, C, D, E. Wah itu luar biasa bahagianya untuk saya. Karena terjadi perubahan besar. Nah itu sebabnya kenapa kita itu biarpun beliau ini tidak melakukan sesi regresi dengan saya, tetapi beliau konsul online dengan saya. Sekeluarga waktu itu. Dan beliau ini terasa sekali perubahannya, wajahnya itu lebih kinclong, lebih bersinar, lebih bahagia, dan terutama anak dan suaminya itu bisa merasakan manfaat besar dari hasil meditasi yang dia lakukan. Dan dia lagi rajin meditasi. Ya, jadi kalau tidak mau sesi regresi, meditasilah. Cinta kasih itu bisa mengubah banyak hal, luar biasa. Ini saya bukan menjual twin, tetapi pengalaman saya dengan para asmen, itu kalau kita lagi sharing itu kita bisa tersentuh. Karena mengubah hidup orang. Dan inilah yang kebahagiaan tertinggi yang seperti saya bilang tadi, seperti seorang ibu. Dengan tulus itu rasanya luar biasa kebahagiaan yang bisa dialami. Ya, jadi ini yang saya mau himbau kepada bro dan sis yang mendengarkan, latihlah meditasi. Terutama cinta kasih, Brahma Wihara, yang bisa mengubah kita secara kepribadian kita ini luar biasa. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh si papa dan si mama, yang kalau papanya belum mau meditasi, mamanya dulu yang meditasi. Nanti mamanya berubah, papanya ikut. Dan semuanya berubah, anak-anak jadi bahagia. Terciptalah keluarga yang rukun dan harmonis. Sadu ya sis ya, semoga Bapak Ya. dan Ibu dan teman-teman yang mendengarkan sesi ini
bisa memetik begitu banyak hikmah ya dari apa yang disampaikan oleh Sis Brenda. Baik, seperti yang kita janjikan, ini benar-benar terakhir karena nggak tega saya tinggal satu oleh Wen Gyok. Tolong tanya jika wanita sedang mengandung, ada pantangan bahwa tidak boleh menjahit, ada hubungan dengan jarum, gunting, dan pantangan-pantangan lain itu cuma mitos atau memang ada benarnya? Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu, jadi mohon maaf kalau Anda masih mengetikkan pertanyaan, saya tidak akan membacakan lagi karena waktunya sudah kita sepakati 11.30 adalah yang terakhir. Kalau Silakan mitos itu Brenda. percaya, ya ikuti. Tapi kalau mitos itu kita tidak percaya, ya tidak perlu diikuti. Kenapa? Kalau itu mengganggu pikiran kita, maka itu akan menjadi sesuatu kebenaran. Dan bayi itu bisa merasakan. Kembali lagi, ini kembali kepada perasaan ibu. Jadi tergantung mamanya mau percaya atau enggak. Ada satu kejadian. Salah satu anggota keluarga yang sedang hamil, itu diberitahu tidak boleh mempersiapkan kebutuhan bayi sampai setelah 7 bulan. Kemudian beliau ini diajak oleh salah satu anggota keluarganya yang cukup dia hormati, yang sangat dia hormati sebenarnya, untuk shopping, belanja. Sebelum belanja, dia sampai stres nggak bisa tidur. Karena apa? Kepercayaan atau mitos yang diberitahu oleh orang lain dia terima. Harusnya enggak. Harusnya jangan. Bijaksana. Jadi kalau memang sudah mau diajak shopping, diajak belanja ya oke. It's okay, nggak ada masalah. Cuma beritahu, kamu nih disayang loh sama keluarga kamu sampai kamu dibelanjain ABCDE. Seperti itu. Jadi kamu baik-baik, kamu sehat, selamat. Seperti itu. Jadi tergantung si ibu apakah mau mempercayai atau tidak. Kalau mau percaya, ya jalankan. Kalau tidak mau percaya, ya sudah komunikasi dengan janinnya bahwa kamu itu aman, selamat, bahagia, sehat, lahir batin, jasmani dan pikiran. Maka akan terjadi seperti itu. Kan doa ibu adalah yang manjur. Jadi makanya kenapa ibu hamil ini harus menyaring apakah itu sesuatu yang dia mau percaya atau tidak. Ya, jadi seperti itu, Sis. Baik, terima kasih banyak atas sharing dari Sis Brenda dan juga partisipasi semua dari Bapak dan Ibu. Kita akan melakukan sesi foto bersama di Zoom, jadi semuanya mohon kameranya dinyalakan. Sebentar, yang masih ada yang saya masih disiram, masih ada waktu beberapa detik. Saya mau Kita masuk ke Zoom sekarang. Kalau seandainya ada yang merasa perlu membaca buku ini menghubungi saya. Biayanya 50.000 belum termasuk ongkir. Bisa di WA ke saya. Ini bisa info nama dan alamat lengkap bersama kode pos. Ya, karena ini buku termasuk murah untuk informasi begitu banyak yang diberikan. Baik, ini saya sampaikan kembali, buku ini memang bagus ya yang Sis Brenda sudah kirim, thank you Sis. Tadi Sis Brenda sudah sampaikan karena ada pertanyaan bagaimana jika mau menghubungi Sis Brenda ataupun mau memesan bukunya, boleh silakan langsung. Ada akun Facebooknya Sis Brenda juga, jadi waktu di live di sini nanti Bapak dan Ibu bisa mencari nama Sis Brenda itu adalah Brenda Imekrai. Jadi bisa di searching di Google juga banyak langsung keluar kok gitu ya Sis ya. Oke, baik kita siap-siap untuk kita foto bersama. Setelah itu nanti saya akan kembalikan acaranya kepada pemimpin kebaktian untuk melakukan pelimpahan jasa setelah kita mendengarkan dhamma yang luar biasa pada pagi hari ini. Yuk kita siap-siap ya. Silakan semuanya menyalakan kameranya. Dan sebelum kita akhiri, saya mau kita bersama-sama mengucapkan say thank you sebagai apresiasi untuk Sis Brenda yang begitu bermurah hati berbagi kepada kita pada pagi hari ini.
Semoga Sis Brenda selalu sehat dan juga bahagia dalam melakukan segala aktivitas ya Sis Brenda. Terima kasih Sis Brenda. Terima kasih Sis Brenda. Terima kasih Sis Brenda. Terima kasih. Terima kasih. Dan hitungan Anumodana. ketiga ya. Sekali. Panitia akan membantu kita untuk berfoto bersama. Hitungan ketiga 2 kali jepret ya. Siapa tahu ada yang matanya lagi kelilipan. 1, 2, Sip, udah dapat tanda jempol saya dari teman-teman di sini. Terima kasih untuk panitia. Sis Brenda juga, thank you so much untuk semua Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat Dhamma yang bersama dengan kami di Facebook, di YouTube. Dan saya juga menginformasikan kepada Bapak dan Ibu semua, setiap Panasika senantiasa berusaha banget untuk memberikan yang terbaik, ceramah-ceramah, Dhamma Talk ataupun talk show yang bisa membawa manfaat untuk banyak orang. Nah, kami perlu feedback, perlu masukan juga dari Bapak dan Ibu semua. Seandainya acara ini bermanfaat, Bapak Ibu boleh ketikkan. Dan seandainya ada usulan topik apa yang Bapak dan Ibu ingin disampaikan atau dibawakan oleh Cetya Panasika juga silahkan diketikkan di Facebook boleh, di YouTube boleh. Dan Sis Brenda, thank you so much sekali lagi. Apakah ada yang mau disampaikan sebagai penutup untuk semuanya? Saya mau berbagi jasa ya Sis ya. Izinkan saya berbagi jasa. Oke. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan sharing Dhamma yang diberikan kepada saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang hadir, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semuanya ikut berbahagia dan bisa menerima informasi ini dengan baik. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya keliru lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan dengan tulus. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Semoga mereka terus melindungi Indonesia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih sekali lagi Sis Brenda. Dan demikianlah acara sesi talk show pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Yang Mulia Bhante Dhammabuddho sebagai pimpinan dari Cetya Panasika yang senantiasa berupaya untuk menyajikan materi-materi yang bermanfaat untuk banyak orang dan untuk kebahagiaan semua makhluk. Saya mohon maaf jika ada kesalahan secara kata, pikiran maupun ucapan yang saya lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Dan senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu serta seluruh sahabat Dhamma pada pagi hari ini. Salam Dhamma dari saya, Susiang. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.